Nah, sejauh mana barangkali yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers dalam rangka barangkali memantik juga, memberikan semangat bagi media siber untuk mulai mengelola jurnalistik data dengan serius. Dan yang kedua, Bang Teguh, apa yang bisa kita lakukan JMSI ini untuk membuat teman-teman semua dari para anggota JMSI ini mulai semangat lagi untuk bisa mendalami jurnalistik data itu. Oke, Bung Hendra. Saya mau menceritakan kalau jurnalisme data itu kalau bagi kami itu udah makanan sehari-hari waktu saya mulai jadi wartawan di Surat Kabar Bisnis Indonesia. Bahkan saya waktu awal-awal jadi wartawan ingat, begitu berita itu isinya cuman omongan-omongan doang sama redaktur saya dibilangin, kamu ini angkanya mana? Dia nggak ngungkapin angka bang, ambil angka dari penggaris atau mana lah. Berita yang menarik itu kita ini bisnis Indonesia harus disertai data. Nah ternyata memang sekarang baru terbukti kan, informasi apapun sekarang eranya era abad informasi dan abad data. Jurnalisme berbasis data itu segala-galanya. Tanpa ada data ya itu cuman omdo, hoax gitu. Nah, saya kira Dewan Pers sudah berapa kali menggelar termasuk anak kandungnya Dewan Pers itu LPDS yang kebetulan yayasan yang saya pimpin itu menggelar beberapa kali seminar tentang jurnalisme data. Peminatnya selalu banyak. Memang jurnalisme data itu akan memberikan warna yang lebih lebih colorful untuk sebuah informasi yang disajikan pada pembaca. Kalau hanya cerita omong doang itu baca aja novel gitu, bosan. Tapi kalau cerita apapun, kemudian berita apapun lalu dilengkapi data dan fakta yang berbicara itu akan lebih colorful, lebih memikat hati pembaca. Itu sudah kami buktikan dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun saya sudah pensiun, koran tempat saya bekerja itu masih eksis di era yang benar-benar menyedihkan saat ini. Ya, makasih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Bang Teguh. Jadi memang kelihatannya ya new media yang sedang kita lakoni ini juga membuat kita seperti tergopoh-gopoh dalam tadi itu, dalam kegiatan 5M itu, dalam kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyebarluaskan itu. Jadi kita tergopoh-gopoh, seolah-olah kewajiban kita hanya satu, yaitu kecepatan, cepat gitu. Padahal semestinya memang pers itu tidak tentang kecepatan, tetapi juga tentang akurasi. Dan karena salah satu fungsi pers itu adalah edukasi, nah data ini jadi sangat-sangat penting. Nah cuma hari ini kita sepertinya gelagapan karena pemain begitu banyak, ya, pemain begitu banyak. Akhirnya apa? Yang sering kali kita saksikan di ruang publik kita itu, dalam pemberitaan media kita itu adalah informasi dangkal, ya, talking news. Nah, lebih parah atau barangkali sama parahnya adalah clickbait, ya. Nah ini rayuan, karena kita merasa sedang bersaing dan kita hanya melihat dimensi kecepatan saja. Maka saya mendorong kawan-kawan, cepat itu penting, tetapi bagi masing-masing media, ya saran saya ya disediakanlah 1 atau 2 pemain, ya 1 atau 2 pemain dalam kurung wartawan yang memang dia memiliki kemampuan untuk in-depth reporting, writing, ya kemampuan untuk menulis dalam dan unik yang media lain nggak omongkan gitu. Nah ini tantangan,
Saya ingat dulu waktu saya masih bekerja di koran, mungkin tahun 2004, saya pernah ikut kursus jurnalisme sastrawinya Andreas Arsono, ya. 2004 saya rasa atau 2003. Ya, Anda bayangkan waktu itu kan media internet belum banyak, media siber belum banyak. Nah, salah satu pertanyaan kunci hari itu adalah apakah in-depth reporting itu senafas dengan media siber waktu itu. Karena ada asumsi bahwa media online dia harus singkat, harus pendek, karena daya tahan orang membaca media siber ini juga tidak panjang, kan gitu. Nah, jadi in-depth reporting itu dianggap tidak sejalan dengan culture media online. Nah, tetapi di dalam kelas kami itu ada 3 bulan saya rasa kita ikut, tidak setiap hari. Saya menemukan satu, bahwa in-depth reporting sangat mungkin dilakukan di media massa berbasis internet. Dia bahkan jadi lebih menarik karena dia seperti cerita bersambung. Ya, cerita bersambung. Jadi in-depth reporting dan investigative reporting diproduksi, dipresentasikan dengan cara seperti itu, menarik juga gitu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, memang ini pertanyaan yang sangat penting dari Bung Hendra tadi soal jurnalisme data, karena memang jurnalisme selalu tentang fakta. Ya. Nah, fakta ini ada macam-macam. Ya. Tadi fakta peristiwa, data, itu fakta. Orang bicara juga fakta, kan? Orang menyikapi sesuatu itu kan juga fakta. Fakta bahwa dia menyikapi sesuatu, mengomentari sesuatu, itu juga fakta. Tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini memang kelihatannya adalah good quality journalism yang tidak hanya mengandalkan kepada quotation, clickbait, ya, kejutan-kejutan di awal, tetapi kosong gitu. Kita memang harus mau bergerak. Nah, itu tadi sebabnya saya katakan business as usual saya itu tadi itu, ya. Pertama, niat baik. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi individu, juga kompetensi korporasi. Nah, kalau ini kita miliki, maka insya Allah masalah hukum pun jauh dari kita. Saya ini, Bang Johar, saya ini rasanya punya banyak kasus pers, saya pribadi. Sejak saya masih di koran dulu. Tapi tidak satu pun kasus pers itu saya ditetapkan sebagai pihak yang salah atau bersalah atau dihukum. Enggak, saya selalu menang. Nah, kenapa? Karena saya ingat kata ibu saya almarhumah, kita harus berani. Tadi kan Bang Johar bilang harus berani. Kita harus berani. Tetapi itu belum titik. Karena sesungguhnya berani karena benar. Ya kan? Jadi kita harus berani setelah kita benar. Nah, benar dalam konteks pekerjaan kita hari ini itu berarti apa? Kompetensi. Lagi-lagi kompetensi. Lagi-lagi skill. Nah, itu maka saya katakan tadi, kita bisa jauh dari masalah hukum kalau kita mengerjakan pekerjaan ini dengan benar, gitu. Nah, saya berharap banyak sebetulnya dari organisasi kita ini untuk melakukan pembicaraan workshop yang sifatnya konten untuk good quality journalism. Tetapi memang kita ini kan berdirinya itu beberapa minggu sebelum COVID, ya kan? Dan kemudian COVID sampai hari ini. Nah, ini membatasi kita juga yang di pusat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kapasitas building, ya, building capacity. Nah, itu jadinya memang agak terkendala. Maka saya kira untuk sementara kegiatan itu tidak dipayungi oleh pusat dulu karena situasinya situasi pandemi. Tetapi saya berharap, ini pesan untuk seluruh pengurus daerah, kegiatan-kegiatan itu dipayungi oleh pengurus daerah. Karena pengurus daerah yang secara teknis bisa bertemu dengan kawan-kawan
wartawan dan juga manajemen media anggota kita JMC. Tetapi itu pertanyaan penting Bu Hendra, saya setuju. Nanti kalau kita biarkan budaya ini terus-menerus, nanti berisik, ya berisik. Kan demokrasi itu kan tentang voice, bukan tentang noise. Nah itu dia kira-kira. Nah kita mau JMC ini bagian dari mesin yang memproduksi voice, suara. Suara itu dia beraturan dan ada artinya. Beda dengan noise. Noise itu tidak beraturan dan tidak ada artinya kecuali hanya mengganggu gendang telinga. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.